Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan berbagi firman dan merenungkannya. Kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami kebenaran firman yang kami baca dan renungkan, dan tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohonkan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mau berbicara tentang ibadah yang diperkenan Tuhan. Sebuah lagu yang sama-sama kita tahu mengatakan begini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapak Ibu, memamerkan kebaikan itu perbuatan tercela. Sebaliknya, mengakui kejahatan itu perbuatan terpuji. Saya mulai dengan pernyataan ini karena tidak sedikit orang yang memakai ibadah untuk pamer. Orang yang memiliki kesombongan intelektual bisa kita lihat dengan jelas. Walaupun dia tidak mengatakan saya pandai, dia sering mengatakan orang ini dungu, memang ini pejabat yang dungu, ini pemerintah yang dungu, dan seterusnya. Cuma mengatakan bahwa dia lebih pintar dari mereka yang dia katakan dungu. Ada juga orang yang memiliki kesombongan material. Itu bisa terlihat secara terang-terangan atau secara halus. Mereka suka memamerkan apa yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki. Tetapi kesombongan rohani itu tidak terlalu mudah dikenali Bapak dan Ibu. Bahkan kesombongan jenis ini seringkali tampil dalam bungkus kerendahan hati dan kesalehan. Itu sebabnya sangat sulit dikenali. Kesombongan jenis inilah yang tergambar pada perumpamaan Yesus dalam catatan Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu yang dikatakan oleh orang Farisi. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang apa memungut cukai tadi. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kekasih Kristus. Dalam perumpamaan ini, Yesus dengan jelas mengatakan ibadah orang Farisi ini tidak diperkenan Tuhan. Kenapa? Kita dapat menarik beberapa pelajaran dari sana. Pertama, ucapan syukurnya tadi kita sudah baca adalah daftar mengenai apa yang tidak dia lakukan dan apa yang dia lakukan. Ia bukan mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat,
dalam dirinya, melainkan untuk apa yang ia perbuat seolah-olah untuk Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ia beribadah untuk memamerkan kesalehannya. Pada siapa? Pada Tuhan. Dan mungkin sekali juga dalam bahasa tubuhnya kepada orang yang hadir dalam ibadah itu, karena ia berdoa dalam hati. Tapi bahasa tubuhnya menyiratkan bahwa ia mau memamerkan kesalehannya itu. Yang ketiga, ibadahnya tidak berfokus pada Tuhan, tetapi pada diri sendiri. Kata-kata doanya tidak menunjukkan kebergantungannya pada anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang keempat yang dapat kita pelajari adalah ia memandang semua orang lain rendah dan menganggap diri sebagai yang paling baik. Sejatinya, Bapak Ibu, walaupun melibatkan banyak orang, ibadah adalah urusan antara diri kita dengan Tuhan. Dalam ibadah, kita mengucap syukur, atau bisa berkeluh kesah di hadapan tahta kasih dan kemurahan Tuhan. Kita berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita belajar bercermin dari perumpamaan Tuhan kita Yesus, supaya ibadah kita diperkenan Tuhan. Kita beribadah bukan untuk memuji dan membenarkan diri, bukan untuk menarik perhatian dan kemuliaan bagi diri sendiri, juga bukan untuk membuat orang lain terkesan. Kita hidup dan beribadah di hadapan Tuhan yang dapat melihat dan menyelidiki hati kita yang terdalam. Jadi, beribadahlah dengan kerendahan hati. Tapi jangan juga beribadah sambil tetap menikmati dosa. Beribadah dengan kesalahan yang dipamerkan saja salah. Apalagi jika kita beribadah sambil tetap hidup dalam dosa. Tuhan tidak berkenan. Pasti. Perbaiki sikap kita dalam beribadah supaya kita tidak kehilangan berkat yang seharusnya kita dapat ketika kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Dalam keterbatasan kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, biarlah Roh Kudus menyempurnakannya, menolong kami untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan iman rohani kami. Sehingga firman itu boleh menuntun, mengarahkan kami. Terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.